I hope you die as soon as possible, cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kali ini kita akan membahas manhwa seru lainnya yang berjudul Troll Trap. Manhwa kali ini bercerita tentang pemburu monster yang disebut trapper. Para trapper ini bertugas memburu monster yang mereka sebut dengan troll. Langsung saja kita mulai cerita kali ini, let's go! Cerita kali ini dimulai dengan keluarga harmonis dengan dua anak yang sedang sarapan pagi. Anjing yang dimiliki keluarga itu tiba-tiba menggonggong ke arah anak yang masih bayi. Anjing itu menyadari bahwa bayi itu tidaklah normal. Tapi karena anjing itu berisik, akhirnya si anjing dikeluarkan dari rumah. Kakak pertama bernama Ji-hyun. Ji-hyun disuruh oleh ibunya untuk menjaga adiknya yang masih bayi. Saat sedang memperhatikan adiknya, Ji-hyun juga menyadari ada yang aneh dari adiknya. Ji-hyun secara polos bertanya kepada ayah dan ibunya, "Apa ini ayah?" Orang tuanya hanya tertawa dan menganggap Ji-hyun bercanda. Malam harinya, Ji-hyun mencoba mencari informasi di internet soal kejadian aneh ini dan bertanya kepada para netizen yang budiman. Tapi sayangnya jawaban dari para netizen hanya menganggap Ji-hyun itu gila dan aneh. Ji-hyun pun merasa frustasi karena tidak ada yang percaya dengan ceritanya. Tetapi tiba-tiba masuk notifikasi dari netizen, yang menyatakan dia percaya pada cerita Ji-hyun. Netizen ini bernama Hot Hot. Hot Hot menyuruh Ji-hyun untuk melakukan pencarian di internet dengan kata kunci troll. Kemudian Ji-hyun mulai mencari informasi itu di internet. Dijelaskan troll merupakan monster yang suka menjahili manusia dengan menukar anak mereka dengan anak manusia. Bisa juga monster besar dan buruk rupa yang suka memakan manusia. Hot Hot ingin membantu Ji-hyun dan meminta alamat rumahnya. Tetapi Ji-hyun tidak percaya dengan cerita aneh itu dan malah memblokir Hot Hot. Setelah itu Ji-hyun keluar kamar untuk mencari minum di kulkas. Alangkah terkejutnya Ji-hyun mendapati adiknya malam-malam sedang berada di kegelapan dan memakan sesuatu. Karena penasaran Ji-hyun mendekati adiknya dan ternyata sang adik sedang memakan anjing mereka. Karena sudah ketahuan, troll itu menampakkan wujud yang sebenarnya. Troll yang mengambil alih tubuh adik Ji-hyun pun, menyerang Ji-hyun dengan tujuan untuk memakannya. Beruntung seseorang datang dan menyelamatkan Ji-hyun. Orang itu datang dan memotong tangan troll itu dengan pedangnya. Tetapi orang itu tiba-tiba juga memukul kepala Ji-hyun sampai benjol. Ternyata orang itu adalah Hot Hot yang sebelumnya menanyakan rumah Ji-hyun karena ingin membantu, tetapi malah diblokir oleh Ji-hyun. Tangan troll yang sebelumnya terpotong, tiba-tiba dapat tumbuh kembali. Dijelaskan bahwa troll memiliki kemampuan untuk generasi. Tetapi di sini Hot Hot sudah tahu itu dan untuk menahan regenerasinya, troll harus diserang dengan sesuatu yang panas. Pertarungan pun kembali dimulai, troll mulai menyerang Hot Hot. Hot Hot yang sepertinya sudah terbiasa melawan troll, langsung maju ke depan dengan kecepatannya. Dalam sekejap, tubuh troll sudah terpotong layaknya kentang. Tetapi karena kekuatan Hot Hot yang terlalu besar, mengakibatkan terbakarnya apartemen milik Ji-hyun. Adik Ji-hyun pun untungnya selamat setelah troll itu dibunuh. Adik Ji-hyun dapat selamat karena troll itu cepat dibasmi sebelum adik Ji-hyun mati di dalam tubuh troll. Sebelum pergi, Hot Hot memperingatkan Ji-hyun untuk tidak menceritakan semua ini kepada orang lain. Karena Ji-hyun pasti akan dianggap tidak waras. Keesokan harinya, Ji-hyun masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada keluarganya. Setelah apartemennya terbakar, Ji-hyun dan keluarganya membuat tenda sementara di taman untuk tempat tinggalnya. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru memperkenalkan murid baru di kelas itu. Ji-hyun terkejut melihat murid baru yang diperkenalkan oleh Pak Guru. Murid baru itu ternyata adalah Hot Hot, orang yang sudah menyelamatkan keluarganya, sekaligus orang yang membakar apartemennya. Scene beralih ke suatu keluarga, anaknya yang sebelumnya sakit diminta masuk sekolah oleh ibunya karena sudah terlihat sehat. Anak itu berbadan gemuk dan sedang makan dengan rakusnya. Anak itu 1 minggu sebelumnya adalah anak yang pintar dan tampan. Tetapi tiba-tiba dia berubah drastis dan sekarang menjadi anak yang rakus. Ternyata anak itu sudah dimasuki oleh troll. Sementara di tempat lain, Ji-hyun sedang mengubur anjingnya yang mati dimakan oleh troll. Karena Ji-hyun tidak punya rumah,
mereka tinggal di sebuah tenda yang didirikan oleh ayahnya di taman kota. Ji-hyun dijelaskan bahwa saat ini ayahnya memiliki hutang 2 miliar untuk ganti rugi apartemen yang sudah terbakar. Mendengar hutang keluarganya yang sebanyak itu, Ji-hyun pun sangat syok. Setelah mengetahui hutang keluarganya, Ji-hyun bengong sampai di sekolah. Saat sedang bengong, Ji-hyun disapa oleh Hot Hot. Karena kesal, Ji-hyun pun meninggalkan Hot Hot yang sedang bercanda. Hot Hot terus mengikuti Ji-hyun, karena Hot Hot penasaran dengan Ji-hyun. Hot Hot penasaran kenapa Ji-hyun bisa tahu kalau adiknya adalah makhluk troll. Karena selama ini belum ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Ji-hyun yang masih tidak mempercayai kekuatannya itu pun pergi meninggalkan Hot Hot lagi. Saat sedang melewati lorong, tiba-tiba Ji-hyun melihat ke arah seorang murid. Ji-hyun merasakan troll dari anak gendut yang sedang berjalan di lorong. Lagi-lagi Ji-hyun tidak mempercayai instingnya itu, dan pergi untuk bekerja paruh waktu. Anak gendut yang sedang berjalan di lorong itu, diperintah oleh monster hitam yang keluar dari bayangannya untuk segera mencari potongan. Tetapi anak gendut itu menolak karena malas. Monster hitam itu mengancam akan melaporkannya kepada Tuan Bobo kalau anak gendut itu tidak segera mencari potongan itu. Kemungkinan Tuan Bobo adalah bos mereka. Sedangkan potongan yang dimaksud, belum jelas apa itu. Sementara itu Ji-hyun ternyata sedang bekerja paruh waktu menjadi kasir di Alfamidi. Saat sedang bekerja, lagi-lagi Ji-hyun merasakan perasaan aneh itu. Ternyata ada anak gendut yang tadi, sedang membeli cemilan di Alfamidi itu dan mau membayar. Ji-hyun yang mengetahui bahwa dia adalah troll, membuat Ji-hyun gemetaran saat melayani pembayaran. Kemudian datanglah 3 pelanggan lain yang masuk ke toko itu. Pelanggan itu sepertinya preman. Mereka merasa terganggu dan menghina si gendut yang menghalangi jalan mereka. Preman itu tambah emosi karena dicuekin sama si gendut, dan akhirnya membawa gendut keluar toko untuk dihajar. Ji-hyun yang awalnya tidak peduli akhirnya khawatir juga. Ji-hyun takut kalau firasat yang mengatakan si gendut itu troll adalah benar. Akhirnya, Ji-hyun mengikuti kemana mereka pergi. Ji-hyun pun menemukan mereka yang sudah jatuh pingsan, dan melihat si gendut itu kulitnya terkelupas. Memperlihatkan bahwa si gendut adalah troll. Karena kulit manusianya sudah rusak, troll itu akhirnya keluar dari tubuh si gendut. Ji-hyun yang panik akhirnya memutuskan untuk segera kabur. Sialnya dia malah membuat suara saat mau meninggalkan lokasi. Troll yang mendengar suara itu langsung menyadari adanya Ji-hyun dan menangkapnya. Beruntung bagi Ji-hyun, Hot Hot kembali muncul dan menyelamatkannya lagi. Melihat troll di depannya, Hot Hot langsung menyerang troll itu. Namun troll itu mengeluarkan muntahan dan berhasil kabur. Hot Hot meminta bantuan Ji-hyun untuk melacak keberadaan troll tersebut. Ji-hyun yang belum mempercayai kekuatannya, hanya mengikuti firasatnya untuk mencari troll itu. Saat memasuki bawah tanah, tiba-tiba lampu padam. Di kegelapan, mereka berdua tidak bisa melihat troll tersebut. Tiba-tiba Hot Hot terkena serangan troll itu dari belakang. Saat Hot Hot mencoba membalas serangan itu, troll dapat menghindarinya dan kembali menyerang Hot Hot dari belakang. Hot Hot tidak bisa mengetahui posisi troll berada karena gelap, tetapi troll tahu posisi Hot Hot dengan jelas karena Hot Hot memakai pedang api. Akhirnya Ji-hyun meminta Hot Hot untuk mematikan api di pedangnya. Dengan padamnya api di pedang Hot Hot, troll jadi tidak mengetahui lokasi mereka juga. Tetapi troll itu bisa mengetahui posisi mereka berdua dengan mencium bau muntahan di tubuh mereka. Troll pun mulai menyerang mereka berdua lagi dari arah belakang. Ji-hyun yang bisa merasakan keberadaan troll mencoba konsentrasi. Dengan firasatnya, Ji-hyun mencoba mengarahkan pedang Hot Hot. Tanpa diduga, pedang Hot Hot benar-benar tertancap di kepala troll yang berusaha menyerang mereka dari belakang. Sayangnya pedang tanpa api itu tidak mempan terhadap troll dan mereka berdua malah terdorong. Mereka akan mati jika terdorong dan terbentur tembok. Hot Hot tersenyum dan dengan kekuatannya dapat menahan dorongan dari troll itu. Setelah itu Hot Hot mengangkat troll itu ke atas dan membakarnya dengan pedang apinya. Tidak sampai di situ saja, Hot Hot masih memotong-motong tubuh troll tersebut. Troll itu meledak dan mereka semua pun selamat. Setelah pertempuran selesai, Ji-hyun malah syok melihat kenyataan ini. Karena berhasil mengalahkan troll, Trapper pun mendapatkan uang. Uang 1 koper diberikan oleh Hot Hot kepada Ji-hyun. Tetapi Ji-hyun malah melemparkan kembali koper itu ke muka Hot Hot. Ji-hyun pun lari meninggalkan Hot Hot dengan membawa beberapa gepok uangnya. Ji-hyun tidak mau berurusan lagi dengan monster itu karena masih sayang dengan nyawanya.
Ji-hyun lebih memilih hidup miskin di tenda daripada mati konyol terbunuh oleh troll. Saat pulang, Ji-hyun menemukan tenda tempat tinggalnya sudah hancur. Mereka dilarang memasang tenda di taman kota. Ayahnya tiba-tiba keluar dari semak-semak dan memanggil Ji-hyun. Karena sudah tidak bisa berkemah, keluarga itu pun akhirnya tidur di balik semak beralaskan koran. Sungguh miris hidup yang dialami oleh Ji-hyun dan keluarganya. Keesokan harinya, Ji-hyun menghampiri Hot Hot dan menerima pekerjaan berbahaya itu. Ji-hyun mau bergabung dengan Hot Hot untuk memburu para troll. Di tempat lain, troll hitam yang sebelumnya muncul dari bayangan si gendut melaporkan ke Tuan Bobo bahwa si gendut sudah mati. Tetapi Tuan Bobo malah membunuh troll hitam itu, karena dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Kembali lagi ke sekolah Ji-hyun dan Hot Hot. Mereka berdua sedang membuat surat perjanjian kerja dasar. Ji-hyun yang membuat surat perjanjian itu emosi karena data diri dari Hot Hot tidak ada. KTP pun Hot Hot tidak punya, apalagi marga atau keluarga. Di sini Ji-hyun mencoba membuat kontrak kerja untuk pembagian hasil hadiahnya. Tetapi Hot Hot dengan entengnya bilang bahwa uang itu semuanya untuk Ji-hyun. Hot Hot tidak tertarik sama sekali dengan uang. Karena jalan ninja Hot Hot bukanlah mencari uang, melainkan menjadi master trapper. Ji-hyun tetap ingin Hot Hot untuk menandatanganin surat kontrak itu, dan meminta Hot Hot menempelkan sidik jarinya. Tetapi tiba-tiba Hot Hot menarik tangannya saat Ji-hyun mencoba membuka sarung tangan Hot Hot. Saat mereka sedang asik berdebat, tiba-tiba muncul preman kelas yang memanggil Hot Hot. Preman itu meminta Hot Hot ke kantin untuk membelikannya minuman. Bukannya takut, Hot Hot malah senang melihat preman sungguhan, dan dia pun dengan semangatnya pergi membelikan minuman untuk preman itu. Setelah itu Hot Hot pun malah menjadi pesuruh preman itu saat jam istirahat. Ji-hyun yang melihat Hot Hot diperlakukan seperti itu, tidak terima dan meminta Hot Hot untuk melawannya. Tetapi Hot Hot menolak itu, karena Hot Hot sudah berjanji tidak akan melukai manusia. Preman itu kembali berulah, kali ini preman itu sedang membuli murid culun lainnya. Preman itu sedang bermain tayo di atas gigi berkawat milih murid culun tersebut. Preman itu kemudian memanggil Hot Hot dan menyuruhnya untuk mengambil gambar pembulian itu. Hot Hot pun mulai mengambil gambar dan pembulian itu semakin parah. Preman itu sampai memukuli murid culun tersebut. Murid yang lain hanya bisa melihat pembulian itu tanpa ada yang berani menolongnya. Saat sudah mulai kelewatan, tiba-tiba Hot Hot menghentikan preman itu. Lalu kemudian Hot Hot bertanya kepada Ji-hyun apakah dia merasakan troll di dalam preman itu. Ji-hyun yang menyadari bahwa itu hanyalah alasan agar Hot Hot bisa melukai manusia, akhirnya bilang bahwa dia sedikit mencurigai preman tersebut. Setelah itu Hot Hot pun memukul preman itu sampai pingsan. Tapi sayangnya setelah kejadian itu Hot Hot malah dipanggil guru BP dan dihukum. Setelah itu muncullah wanita bohai yang mengaku sebagai wali dari Hot Hot. Setelah lolos dari guru BP, Hot Hot juga dimarahi oleh walinya karena berbuat ulah, dan dia juga dipanggil ke markas pusat untuk diberi hukuman. Sebelum mereka pergi, Ji-hyun menghampiri mereka dan menyodorkan kontrak kerja kepada walinya. Karena sebelumnya Hot Hot tidak mau mengurusi kontrak kerja seperti itu. Tetapi kontrak kerja itu malah disobek begitu saja oleh wali Hot Hot. Dia juga mengajak mereka berdua untuk ikut ke markas pusat. Mereka pun sudah sampai di kantor pusat dan sedang menuju ke ruang pertemuan. Saat memasuki lift, keamanan gedung itu mendeteksi Ji-hyun sebagai penyusup sehingga keamanan otomatis mulai aktif. Puluhan senjata muncul dan mengarah ke Ji-hyun yang langsung kaget. Penembakan dihentikan karena Jina yaitu wali Hot Hot itu memberikan izin Ji-hyun untuk masuk. Mereka mulai turun ke bawah menggunakan lift. Dan di bawah terdapat ruangan yang sangat luas. Di sana juga terdapat tengkorak yang sangat besar dari mayat troll. Lift sudah sampai di lantai paling dasar dan pintunya pun terbuka. Mereka bertemu dengan remaja ganteng yang tiba-tiba bilang jijik saat melewati mereka bertiga. Ji-hyun yang mendengar itu marah karena dia dibilang jijik. Tetapi Ji-hyun sadar omongan itu tidak tertuju kepadanya, melainkan kepada Hot Hot. Orang-orang di ruangan itu memandang rendah Hot Hot dan mereka merasa jijik terhadap Hot Hot. Akhirnya mereka sampai ke ruang pertemuan. Setelah memasuki ruangan, tiba-tiba muncul tanaman rambat dari lantai dan mengikat Hot Hot. Sidang atas masalah yang dibuat Hot Hot pun dimulai. Sidang ini diwakili oleh 5 divisi utama Trapper. Tim Steelheart diketuai oleh Mabu yang memiliki ranking 6, dan wakilnya Lev yang memiliki ranking 9.
Selanjutnya, ada tim Body Language dengan ketuanya Disco peringkat 3, dan wakilnya Kim Ong. Peringkat 7. Berikutnya, ada tim Silence of the Chat yang diketuai oleh Wiper dengan ranking 4, serta wakilnya Jordan ranking 12. Kemudian, ada tim Half-Blood yang diketuai oleh Gina dengan peringkat yang tidak diketahui, dan dia juga tidak memiliki wakil ketua. Terakhir divisi paling kuat, yaitu tim Gold Lion dengan ketuanya Sulwang dengan ranking 1, dan wakilnya Rose ranking 14. Rapat pun dimulai dengan Sim-an dari divisi informasi sebagai pembicaranya. Rapat dimulai dengan diputarnya bukti video Hot memukul dan melukai manusia biasa. Dalam kasus Hot telah melanggar aturan dari organisasi Trapper dan akan dihukum. Hukuman yang diterima Hot adalah kurungan penjara di dalam box kegelapan selama 1 bulan. Hot menerima hukuman itu dan rapat pun selesai. Tetapi sebelum para petinggi meninggalkan kursinya, Ji-hyun tiba-tiba berbicara dan membela Hot. Ji-hyun menjelaskan bahwa dialah yang menyuruh Hot untuk melakukan itu. Ji-hyun menjelaskan bahwa dia merasakan hawa troll dari anak yang dipukul Hot dan mengatakan itu hanyalah sebuah kecelakaan. Tetapi para petinggi tidak percaya bahwa Ji-hyun bisa merasakan keberadaan para troll. Tetapi itu malah memperburuk keadaan. Selain Hot melukai manusia, dia juga telah membuka rahasia Trapper ke orang biasa, dan dengan mudahnya Hot disuruh oleh wanita muda itu. Hukuman yang dijatuhkan kepada Hot semakin berat. Ji-hyun juga akan dihapus ingatannya, karena dia sudah mengetahui rahasia Trapper dan troll. Sim-an pun turun untuk menghapus ingatan Ji-hyun, tapi tiba-tiba muncullah kakek tua yang menghentikannya. Kakek tua itu ternyata adalah Master Trapper. Semua divisi membungkuk untuk menghormatinya. Master meminta Sim-an untuk membuat misi spesial bagi Hot dan Ji-hyun. Misi ini untuk menguji kebenaran dari kekuatan Ji-hyun. Semua divisi menyetujui keputusan ketua, dan mereka berdua pun diutus untuk menangkap troll sebagai ujiannya. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat ujian. Dalam beberapa hari terakhir, terdapat kasus pembunuhan di sebuah penginapan. Mereka berdua ditugaskan untuk menangkap troll itu. Sementara itu di salah satu penginapan, terdapat 2 troll yang sedang berbagi mangsanya. Di luar penginapan ada sepasang sejoli yang sedang menuju penginapan. Mereka berbicara dengan vulgarnya, dan si pria ingin segera memakan kekasihnya. Dimakan dalam artian memberi kenikmatan. Kalian tahu sendirilah ya, nikmat seperti gimana. Tetapi Hot yang masih polos malah menganggap sang pria adalah troll karena mau memakan wanita itu. Hot pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap membunuh pria itu. Untung Ji-hyun menghentikan tindakan bodoh Hot dan menyeretnya pergi dari sana. Di tempat lain, para petinggi melihat aksi mereka dari kamera pengintai. Mereka berdua hanya diberi petunjuk berupa foto dari para korban. Ji-hyun yang frustasi karena tidak menemukan para troll itu, tiba-tiba menemukan petunjuk. Ji-hyun dapat menyimpulkan dari foto itu bahwa terdapat 2 troll dalam kasus kali ini. Setelah mengetahui targetnya ada 2, mereka memutuskan untuk berpencar untuk mencarinya. Akhirnya Hot menemukan ada orang yang mencurigakan dan langsung menghubungi Ji-hyun. Mereka menemukan 2 laki-laki sedang menggoda wanita yang sedang mabuk. Kedua pria itu mencoba membawa pergi cewek yang sudah mabuk itu. Ji-hyun pun merasakan troll dari mereka. Tanpa basa-basi Hot langsung maju menyerang, tetapi Ji-hyun berteriak bahwa trollnya bukan 2 lelaki itu melainkan yang wanita. Hot langsung berubah haluan dan memenggal kepala sang wanita dari depan. Kedua pria itu pun langsung kabur setelah melihat kejadian itu. Troll pun terbunuh dan Hot merasa senang karena misi selesai. Ji-hyun masih merasa khawatir karena seharusnya ada 2 troll. Ji-hyun pun menanyakan apakah troll itu beneran sudah mati. Karena Ji-hyun masih merasakan hawa keberadaan dari troll itu. Hot menjelaskan bahwa troll pasti akan mati jika kepalanya dipenggal atau jantungnya dihancurkan. Tiba-tiba perut Hot berlubang terkena cakar troll dari belakang. Hot merasa heran kenapa tubuhnya masih dapat bergerak padahal kepalanya sudah dipotong. Ternyata troll itu berjenis twin head. Mereka memiliki 2 kepala, jadi walaupun kepala utamanya dipenggal, troll itu tidak akan mati karena masih memiliki 1 kepala lagi. Hot pun diangkat ke atas kemudian dibanting ke bawah. Troll itu pun menampakkan wujud aslinya dan tertawa puas karena berhasil membunuh Trapper. Troll itu kemudian menangkap Ji-hyun dan berencana mengambil kepala Ji-hyun untuk mengganti kepala satunya yang sudah dipenggal. Troll pun mengayunkan tangannya untuk memenggal kepala Ji-hyun.
Tapi tiba-tiba tangan troll itu terpotong. Troll itu juga kaget kenapa tangannya bisa terpotong. Ternyata Hot Hot mampu bangkit kembali. Melihat ada celah, Ji-hyun mengambil alat pemadam kebakaran dan menyemprotkannya ke arah troll. Ji-hyun lari dan mengajak Hot Hot untuk kabur. Hot Hot yang masih setengah sadar meminta Ji-hyun segera pergi dari tempat itu. Hot Hot sepertinya akan hilang kendali, jadi menyuruh Ji-hyun untuk pergi karena Hot Hot takut nanti akan melukai Ji-hyun. Pertarungan kembali dimulai. Kekuatan Hot Hot tiba-tiba meningkat drastis dan mendominasi pertempuran ini. Troll yang terpojok melakukan serangan balik dan memukul wajah Hot Hot bertubi-tubi. Hot Hot semakin hilang kendali dan tangannya tiba-tiba berubah menjadi tangan monster. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Kita akan lanjutkan lagi ceritanya di video selanjutnya ya teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, arigatou. I hope you die as soon as possible.